guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Excel. Aku adalah seorang apoteker. Di channel ini biasanya aku sharing terkait informasi umum seputar obat yang biasanya dicari oleh masyarakat. Nah, di video kali ini aku mau sharing terkait bentuk sediaan farmasi, yaitu dry syrup atau sirup kering. Pasti tidak asing lagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah yang punya anak yang biasanya diresepkan bentuk sediaan obat ini dari dokter ya. Nah, mari kita bahas dulu apa sih dry syrup atau sirup kering ini. Dry syrup atau sirup kering ini adalah bentuk sediaan padat berupa granul atau serbuk yang apabila mau dikonsumsi ini harus ditambahkan air terlebih dahulu kemudian dikocok. Yang kemudian nanti serbuk atau granulnya itu setelah ditambahkan air dia akan terdispersi secara merata di dalam air. Nah, sebelum dikonsumsi baiknya dikocok terlebih dahulu. Nah, dari dry syrup dia berubah menjadi bentuk sediaan suspensi ketika sudah ditambahkan air. Yang menjadi pertanyaan sebagian masyarakat adalah mengapa sih harus dibentuk dalam bentuk dry syrup? Kenapa nggak dibentuk langsung dalam bentuk sediaan liquid syrup seperti obat pada umumnya? Jawabannya adalah karena zat aktifnya ini tidak stabil dalam pelarutnya, baik dalam stabilitas fisika maupun kimianya. Jadi mau nggak mau harus dibentuk dalam sediaan dry syrup yang akan dicampur dengan air apabila akan diberikan kepada pasien. Nah, bagaimana cara rekonstitusi obat dry syrup atau sirup kering ini? Ketika dokter sudah meresepkan obat ini, cara rekonstitusi atau cara menggunakan obat dry syrup ini adalah dicampurkan dengan air putih biasa, bukan air dingin, bukan juga air panas. Dicampurkan ke dalam botolnya itu, nanti ada pembatasnya, nanti gambarnya saya akan tampilkan di sini. Kebetulan saya nggak punya produknya, karena memang obat-obat dry syrup ini adalah obat-obat yang harus dengan resep dari dokter. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak menuangkan air secukupnya sesuai dengan batas yang ada di botol, hingga sampai batas airnya, kemudian dikocok secara homogen, kemudian baru diberikan kepada anaknya. Dan obat ini harus habis dalam waktu 7 hari dan tidak boleh tidak habis apabila obat yang diberikan adalah antibiotik. Dan setiap pemberian obat ini kepada anak ini harus dikocok terlebih dahulu karena dia dalam bentuk sediaan suspensi. Jadi tadi dari sediaan dry syrup, sirup kering, ketika ditambahkan air dia berubah menjadi bentuk sediaan suspensi atau sediaan cair yang dimana dia ini zat aktifnya obatnya tidak larut di dalam pelarutnya, sehingga diperlukan adanya mengocok dahulu sebelum diberikan kepada pasien seperti itu. Contoh obat yang biasanya dalam bentuk sediaan dry syrup atau sirup kering, misalnya obat antibiotik amoksisilin, itu biasanya dalam bentuk dry syrup dengan merek ada Usimox, ada Amoxan, dan obat-obat ini harus diperoleh dengan resep dari dokter. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Jika ada informasi yang kurang, kita boleh sama-sama saling berbagi dan kalian boleh komen di kolom komentar. Bantu aku yuk mengembangkan channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.